Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya, yang lagi sakit Allah sembuhkan. Yang belum punya anak disegerakan punya anak. Balik dari sini langsung hamil. Mudah-mudahan sendalnya tidak hilang. Karena di beberapa masjid saya ceramah, sendal saya hilang. Mungkin dia naksir sendal ustadz. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah menikah, jangan nikah sekali lagi. Nanti ibu-ibu bisa marah. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ustadz, para ustazah, para guru-guru ngaji, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak kepala desa, para takmir masjid At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dusun, bapak RT, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, nikmat Allah yang banyak, nikmat Allah yang besar. Allah ringankan langkah kaki kita untuk datang ke masjid. Ibu-ibunya pakaiannya rapi-rapi, bapaknya rapi semua. Ini semua karena hidayah, ini semua pertolongan dari Allah. Allah menginginkan kita mendaftarkan tiket masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, surga itu punya tiket. Nama tiketnya amal soleh. Maka kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, duduk-duduk dalam majlis ilmu, majlis taklim, maka Allah mudahkan baginya masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan kita, orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut kata-katanya, paling hebat memuliakan manusia,
dialah nabiyuna, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita salawat sama-sama untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ceramah di sini perdana. Masya Allah, masjidnya sudah ganteng, mewah, luar biasa masjidnya. Bapak-bapak, hartanya yang sudah nempel 100.000 jadi tehel, 500.000 sudah jadi dinding masjid. Nanti kata Nabi, man bana masjidan banallahu mislahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid di dunia nanti akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir, pasti sudah diganti dengan balasan yang terbaik. Nanti harta rezeki bapak sudah dikasih pahala. Kalau tidak diterima sekarang, mudah-mudahan nanti dapat menyelamatkan kita dari sengatan api neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, tapi saya tidak sempat bangun yang di dalam ini. Saya bangunnya WC. Waktu itu saya belum punya uang, lalu saya bangun WC. Apakah nanti saya di surga dibangunkan WC? Bapak Ibu, jangan cari WC nanti di surga. Di surga tidak ada WC, tidak ada orang buang hajat, tidak ada orang kencing, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang menangis. Ibu-ibu tak lagi nangis, tak lagi sedih. Semuanya sudah berada dalam kesenangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang buang air besar? Keluar keringat dari tubuhnya yang berbau wangi harum bagaikan minyak kasturi. Alhamdulillah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu ciri-ciri penghuni surga, inilah orangnya. Inilah orangnya, ciri-ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang nyandar, bapak-bapak yang nyandar, jangan sampai tidur. Nanti saya berceramah berapi-api di depan, bapak-bapak, ibu-ibu berair-air di bawah, meleleh keluar jahil. Lalu baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan tidur. Siap Pak ngaji maulid? Bu, siap ngaji maulid? Siap. Saya ceramah paling lama 1 jam. Siap 1 jam Bu? Kuat 1 jam? Pak, kuat 1 jam Ibu Pak. Bapak-bapak kuat ya 1 jam? Pak, kuat ya 1 jam? Alhamdulillah. Jadi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya kelahiran Nabi Muhammad. Maulid artinya hari lahir. Maulud nabinya. Kalau mulut, ada ke mulut? Ada mulut. Mulutnya habis makan kue pulang, tidak dengarkan pengajian. Itu namanya mulut. Asal isi perut pulang. Maulid hari lahir, maulud nabinya. Berarti kalau ada orang menentang maulud Nabi, tak mengakui kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang berkumpul pagi ini untuk menteladani akhlak-akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kehidupan. Kalau kita sudah lupa sama Nabi, akhlaknya Nabi, hari ini kita diingatkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita mesti ikut Nabi Muhammad? Bapak yang ikut Nabi Muhammad, istri anaknya selamat. Ibu yang ikut Siti Khadijah, anak suaminya selamat. Maka kita terjemahkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih akhlak Rasulullah sampai-sampai oleh Allah dijadikan model dalam Al-Quran? Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Silent di sini. Biasa saya ngaji seperti ini di luar Allah. Di sini alhamdulillah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita ikut mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hidup di dunia akan selamat. Inilah gunanya maulid. Apa sih yang ada di dalam maulid Nabi itu? Kita ingat lagi sejarah-sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Itu nyanyi-nyanyian orang-orang dulu. Sekarang yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa itu yo ayo? Ayo apa Pak Bu? Putarlah lagu-lagu Islam di rumah biar anak-anak kita ingat lagi sejarah Nabi. Ini ndak bapaknya buka DJ, ibunya buka disco. Cinta satu malam yang diingat oleh anak. Maka anak-anak tadi tengangak dia apa yang dilakukan oleh Ustadz itu. Itulah anak-anaknya Nabi, ibunya Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, pamannya Nabi. Inilah gunanya maulid untuk mengingat sejarah Nabi. Ibu baru tahu kan 7 anak Nabi? Nah, Pak baru tahu 7 anak Nabi? Nah, yang kita tahu anaknya tetangga. Bapak-bapak kalau sama tetangganya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata ibu-ibu. Agak leter sedikit bapak. Tapi kalau istri maka kita ingat lagi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertanyaan yang tidak paling disukai oleh ibu. Berapa istri Nabi? Mana tahu? Istri Nabi 11. Bapak-bapak jangan ikut Nabi kalau tidak sanggup. Cukup satu dalam Al-Quran, laki-laki boleh menikah 4. Tidak bisa 4 takut tidak bisa adil. Cukup satu saja, dijaga, dibeliin epon, Forlevely, parfum, hembody. Rawat itu ibu, glowing juga akhirnya. Jadi Nabi itu Pak, istri beliau itu 11. Nabi kurbannya wajib, kita sunnah. Nabi kurban wajib. Nabi sholat malam, bangun malam wajib. Kita tahajud, ndak bangun malam.
Jadi Nabi itu pernah menikahi nenek-nenek umur 70. Jadi bapak-bapak yang nak nikah lagi silahkan nikahi nenek-nenek. Jadi Khadijah sebelum wafat, Nabi tak pernah poligami, Nabi tak pernah menikah lagi sebelum Khadijah wafat. Nah, ibu-ibu kalau nanti suaminya nak nikah lagi, ibu-ibu harus jadi Siti Khadijah. Pak, tahu kan sejarah Nabi? Sejarah Nabi itu Pak, Siti Khadijah masih hidup, Nabi tak pernah menikah lagi. Bapak saya masih ada nih di depan bapak. Langkahi dulu mayat ibu. Kita ingat lagi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sulitnya Nabi untuk memperjuangkan agama yang kita cintai sampai saat sekarang ini. Nabi pernah patah giginya dalam peperangan. Nabi pernah dilontari kotoran onta. Nabi pernah diludahin. Nabi pernah dilempar dengan batu. Tapi Nabi dengan akhlakul karimahnya, Nabi sabar. Luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perjalanan Nabi, prestasi Nabi dalam peperangan Uhud. Perang apa Pak? Perang Uhud. Perang Uhud ini orang muslim 1000 orang. Orang kafir musyrik 3000. 1000 banding 3000. Dalam perjalanan perang 300 orang munafik boikot dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Saya menyerah. Saya tidak ikut berperang bersama Rasulullah. 300 orang dibawa pulang munafik. Sisa berapa? 700 orang. Sisa 700 orang melawan 3000. Tapi saking cerdiknya, pandainya Nabi dalam strategi peperangan, diambil pasukan jago memanah. Kalau sekarang itu bisa dibilang Densus 88, Brimob, militer. Diambil 70 orang, disimpannya di atas bukit, dikasih ultimatum oleh Rasulullah. Hei saudaraku yang jago perang, apapun yang terjadi, jangan sampai tinggalkan tempat ini. Bahaya. Bahaya kata Nabi. Dipimpinlah pasukan orang kafir musyrik 3000 orang oleh Khalid bin Walid. Waktu itu beliau belum Islam. Belum Islam. 3000 orang maju kocar kacir melawan pasukan 70 orang yang di atas bukit. Itu namanya Bukit Pemanah. Jadi Bapak Ibu yang ke Mekah nanti bisa lihat Bukit Pemanah. Disitulah Rasulullah berjuang dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasukan 3000 orang tadi kocar kacir, dipukul mundur oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid pun mundur, menyerah. Ayo mundur, kita tidak akan bisa melawan pasukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundur, mundur semua. Yang di atas 70 orang tadi tergoda dengan harta rampasan perang di bawah. Lupa pesan komandannya. Turun orang yang beriman untuk mengambil harta rampasan perang. Lupa sama pesan komandannya. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang sudah dipukul mundur, maju lagi menyerang pasukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatlah di situ paman Nabi namanya Sayyidi Hamzah. Paman Nabi Hamzah. Wafat pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah, wafat dalam peperangan Uhud. Kemudian ada perempuan yang dendam kusumat dengan beliau, namanya Hindun. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, mau dimakan, dengan izin Allah tak bisa dimakan. Siapa yang salah Bapak Ibu?
Komandannya atau prajuritnya? Yang salah adalah prajuritnya. Dia lupa dengan pesan komandannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini strategi perangnya luar biasa. Mantap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Nabi sangat luar biasa. Perjuangan Nabi membawa kita sampai saat sekarang ini merasakan manisnya Islam wal iman. Makanya kita harus mencintai Nabi Muhammad. Bu, kira dah bermatian. Bu, cinta enggak dengan Nabi? Cinta suami ke cinta Nabi? Dua orang. Pak, cinta istri ke cinta Nabi? Satu orang. Kalau kita cinta dengan Nabi, maka mesti kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah Nabi? Nabi meninggalkan Al-Quran. Al-Quran harus kita baca. Jangan pegang HP terlalu lama. Sekarang itu Al-Quran sama HP 11-12. Banyak lebih pegang HP daripada pegang Al-Quran. Ibu-ibu habis maghrib ngaji 5 ayat, habis isya 5 ayat, habis subuh 5 ayat. Jangan banyak-banyak. Satu malam 1 juz. Tapi ngajinya setahun yang akan datang. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Allah itu lebih senang yang sedikit tapi continue, tapi istiqomah. Bapak-bapak di rumah hidupkan ngaji, dibacakan rumah surat Al-Baqarah, maka larilah jin-jin, setan-setan, iblis-iblis dari rumahnya itu. Karena jin takut dengan Al-Quran di mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Bapak-bapak, ibu-ibunya kompak habis maghrib hidupkan sunnah Nabi membaca Al-Quran. Maka kita mesti mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang kalau sudah cinta sesuatu maka banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Makanya man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu maka banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Pak, kalau bapak cinta sesuatu pasti banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Kebetulan orang itu cinta harta, kemana-mana pasti nyebutin harta. Udah berapa hartamu, cincinmu udah berapa, gelangmu besar ke kecil, rumahmu udah bertingkat ke belum, mobilmu kayak apa, motormu kayak apa, dah berapa uangmu dalam tabungan. Pokoknya kemana-mana ngomongin harta. Itu namanya orang sudah jatuh cinta dengan harta. Kebetulan ada orang kemana-mana selalu ngomongin tanah. Pokoknya asal ketemu dengan kawan ngomongin tanah. Walaupun tanah orang diomongin, diobrolin. Itu namanya sudah cinta dengan tanah. Orang yang cinta sama Nabi maka banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menyebut nama Nabi itu harus dengan Muhammad? Bukan. Menyebut nama Nabi itu sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak bersolawat sama Nabi. Bu, pernah ke mau tidur berniat nak mimpi sama Nabi? Dah ada. Tak dia jawab. Bu, mau tidur pernah ke berniat nak mimpi sama Nabi? Allahu Akbar. Pak, nak tidur Pak malam Pak, pernah ke berniat nak mimpi sama Nabi? Ada 2 orang.
Mana ibu-ibu nak tidur nak mimpi dengan Sule? Datanglah Sule. Bapak-bapak mau tidur nak mimpi dengan Dewi Persik? Datang Dewi Persik. Niatkan mulai nanti malam, mimpi ndak mimpi, pokoknya niatnya sudah dapat pahala. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap yang diniatkan pasti dapat pahala yang niatkan. Mulai nanti malam, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, dosaku banyak, mungkin aku tak layak untuk bermimpi dengan kekasihmu, aku rindu dengan nabimu, ya Allah. Niatkan nanti malam, Pak, niatkan nanti malam. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, saya ingin bermimpi dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah masyarakat di sini sudah banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu datang pada pagi hari ini? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat ketika Nabi Isra dan Mi'raj ketemu sama Allah di Sidratil Muntaha. Perjalanan puncak Isra dan Mi'raj adalah Sidratil Muntaha. Ketemu Nabi bersama Allah, bincang-bincang, cakap-cakap, berkata-kata sama Allah Subhanahu wa taala. 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Berapa? Nah, jangan tidur, Bu. Jangan nak bicara. Nih pertanyaan Allah kepada kekasihnya. 1. Wahai kekasihku Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anta ya Allah, kata Rasulullah. Engkau ya Allah. 2. Wahai kekasihku Muhammad, siapa yang menciptakan engkau? Anta ya Allah. Engkau ya Allah yang menciptakan aku. Pertanyaan ketiga. Wahai Nabi Muhammad kekasihku, siapa orang yang memiliki aku? Nabi tidak bisa jawab, nundukkan kepala, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, Allah yang ngasih pertanyaan, Allah sendiri yang menjawabnya. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Nabi Muhammad, orang yang memiliki aku adalah orang yang mencintaimu dengan banyak-banyak bersolawat kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang mencintai Nabi Muhammad, nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang paling indah adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang paling indah melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti wujuhu yauma idzin nazirah. Hari itu nanti wajah-wajah penghuni surga berseri-seri, matanya melotot, mulutnya menganga, ila rabbiha nazirah, karena melihat Allah. Bu, Pak, kalau kita punya jalan selamat, nanti kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya sama penghuni surga, maza turidun? Hai penghuni surga, apa yang kau inginkan? Ridhoka, ridhomu ya Allah. Sudah cukupkah nikmat surga yang aku berikan? Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, nikmat surgamu luar biasa ya Allah. Sudah cukup ya Allah. Apa kata Allah? Ada nikmat lagi yang lebih besar daripada yang kuberikan di nikmat surga itu. Hah? Matanya melotot, mulutnya menganga. Apa itu ya Allah? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita itu di dunia perantau. Orang kalau sudah merantau ke negeri orang, mustahil dia tidak mau jumpa sama anak bininya, pasti pengen pulang. Orang kalau sudah merantau, lama dia merantau,
mustahil dia tidak bawa bekal, betul tidak? Kalau orang perantau tidak bawa bekal, nak simpan di mana? Muka itu malunya minta ampun. Kita di dunia ini perantau, masa kita ketemu Allah nanti tidak bawa bekal? Bagaimana nasib kita nanti di hadapan Allah? Sementara bekal kita masih sedikit sekali nak jumpa sama Allah. Sementara amal kita semua sebesar bisul, belum layak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu mahal. Nak ke masjid solat berjamaah susah, nak baca Quran susah, nak solawat susah, betul tidak? Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Neraka itu dihiasi dengan yang menyenangkan, sedangkan surga dihiasi dengan yang menjemukan. Nak datang ke maulid Nabi susah rasanya kaki nak melangkah. Betul tidak? Butuh perjuangan. Seharusnya Bapak Ibu hari Minggu nonton TV di rumah, hamparkan tikar bersama suami, cipika-cipiki di rumah. Ibu-ibu nonton film kesukaan Indosiar, Ku Menangis. Ada ke Bu yang suka ya? Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Bu, Pak, cinta dengan Nabi kan? Cinta. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku Nabi Muhammad lebih kau cintai, mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dari ayah-ayahmu, ibu-ibumu, anak-anakmu dan semua manusia. Kita lebih prioritaskan cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti menteladani Nabi? Sekarang ini banyak orang yang ngasih contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah, betul tidak? Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Kalau ada orang bilang kambing nyontohnya ayam, ayam nyuruh nyontoh nggak punya pikiran. Masa ayam suruh nyontoh kambing? Nggak level. Kambing nyontohnya kambing, ayam nyontohnya ayam, kerbau nyontohnya kerbau, orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita itu orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia Nabi Muhammad itu. Maka perintah Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari golongan manusia. Maka perintah Allah itu masuk akal nih. Kamu contoh kekasihku ini Muhammad ini, kau akan selamat. Kau contoh dia dalam kehidupan. Bagaimana Pak kalau Allah perintahkan kita, kau contoh malaikat ya? Bagaimana nak nyontoh malaikat? Malaikat makan tidak, minum tidak, sama duit budek, sama perempuan tak nafsu. Susah nak nyontoh malaikat, betul Pak? Kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Superman, hebat kan Superman, bisa terbang. Bagaimana kita nak terbangnya? Lagian Superman pakai celana kolor di luar. Bagaimana nak dicontoh? Kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur enggak Pak? Tidur kan? Nabi juga tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, tapi hati tak pernah tidur. Kalau kita tidur keblek, dah tidur habis-habisan. Ada yang enggak bangun sholat subuh,
karena kecapean tadi. Kenapa nak sholat subuh? Capek be Pak Ustaz. Siang dah kerjaan bertimpa-timpa, malam nak bertimpa-timpa lagi, makin capek. Sholat subuh ndak bah? As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tidur lebih baik daripada sholat. Akhirnya yang dikumandangkan azan pun tidak pergi ke masjid. Nabi tidur karena Nabi manusia. Pak, kita keringetan tidak Pak? Keringatan kan? Oh, saya dah keringatan nih, luar biasa dah keringatan. Nabi juga keringatan. Keringat Nabi wangi, bau minyak kasturi. Waktu belum zaman ada parfum. Keringat kita, yang anda pakai dikebet jak lagi, rasakan sendiri. Beda dengan keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kita beludah enggak Pak? Beludah. Nabi juga beludah. Ludah Nabi obat. Ludah kita mati semut. Suatu ketika Nabi hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Hijrah ke Gua Sur. Pas di depan gua, Abu Bakar izin nak bersihkan apa yang ada di dalam Gua Sur itu. Wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, aku izin ya nak bersihkan apa yang ada dalam gua ini. Jangan masuk dulu, kata Abu Bakar. Dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq sampai bersih. Tiba-tiba tangan Abu Bakar Siddiq disengat binatang berbisa. Masuklah bersama Rasulullah. Tidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar sama Rasulullah itu Pak, saking dekatnya nempel sekali, erat sekali, saking dekatnya Abu Bakar bersama Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Saya kenal dengan bapak ini, tapi saya belum pernah tidur di paha beliau. Bagaimana kata orang nanti? Cemburu istrinya. Tapi Rasulullah bersama Abu Bakar dekat sekali, nempel sekali tali persahabatannya. Tiba-tiba ternyata sakitnya badan tak bisa membohongi air mata. Jatuh menetes tepat di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbangunlah Rasulullah, bangun Rasulullah dari tidurnya. Wahai Abu Bakar Siddiq, air apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Tak senangkah kau ikut hijrah bersamaku? Senang ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis? Tangan ya Rasulullah, tangan disengat binatang berbisa. Tangannya lebam, merah, bengkak, sakit. Sini kata Rasulullah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Diludahin oleh Rasulullah, sembuh seketika, ringkes seketika. Pengen tahu kita yang ludahin Pak? Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tangan kawan. Makin bengkak tambah koreng. Mati nih Pak. Tak ada lagi Ustaz. Bu, anaknya nangis Bu. Maka kita menteladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kita harus menteladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu, kata Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam rawinya, beliau berkata, syadi wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya wa tawadu
ada Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Pak, Rasulullah itu sangat pemalu. Bahkan saking pemalunya Rasulullah, lebih pemalu daripada seorang perempuan yang solehah. Jadi Rasulullah itu orangnya sangat pemalu, Pak. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dia betulin Ka'bah yang rusak. Tiba-tiba ada angin berhembus ke badan Rasulullah. Nampak betisnya, wajah Rasulullah pucat seketika karena malu. Kita gimana, Pak? Oh, di luar rumah buka baju, Pak. Pusat nampak, lutut nampak. Teng teng teng, kata Bapak. Keluar rumah buka baju. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Kemudian wattawadu, Rasulullah itu orangnya sangat tawadu, rendah hati. Rasulullah itu tak sombong, padahal beliau presiden, padahal beliau pengusaha, padahal beliau tentara, padahal beliau militer, padahal beliau diplomat ulung, padahal beliau guru besar. Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini mu'alliman, sebagai guru umat. Padahal beliau kepala rumah tangga, tapi tawadu. Pak, Rasulullah presiden, Pak, tawadu Rasulullah. Bapak-bapak sini tawadu semua, rendah hati. Pakai motor baru, titit sama kawan, nole nak kemana? Tegur kawan, Pak, pakai motor klakson. Capek dia, nanti dibilang sombong. Ibu-ibu tang mentang ada gelangnya besar, kebetulan kawannya sesak napas. Sering sesak napas, pergi kondangan, kerenceng. Makin sesak napas kawan. Nah, kita jangan sombong. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Kita mesti tawadu, ikut akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu orangnya tak pernah marah. Bu, Pak, Rasulullah orangnya tak pernah marah. Kebiasaan Siti Aisyah istri Rasulullah, ketika beliau pulang dakwah, sudah siap teh manis di meja, sudah siap. Datang Rasulullah, assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam wahai suamiku. Masuk Rasulullah, ditemani oleh istrinya, duduk. Dia minum teh itu. Minum wahai suamiku, diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah kalau minum teh satu teguk, dikasih sama Siti Aisyah istrinya. Minum satu teguk, dikasih sama istrinya Siti Aisyah. Itu lain, beda kejadiannya. Rasulullah minum, tidak dikasih ke Siti Aisyah. Minum lagi, biasa suamiku ini minum satu kali saya dikasihnya, ini kok enggak? Minum lagi Rasulullah, disimpan, minum lagi. Siti Aisyah nanya, wahai suamiku, biasanya engkau minum teh satu kali minum saya dikasih, ini kok enggak? Baru dikasih tuh teh. Diminumnya oleh Siti Aisyah. Ternyata tehnya asin. Salah ngasih gule. Coba kalau bapak-bapak sekarang datang dari rumah capek kerja, berpeluh berkeringat, minum teh, kata istrinya pas minum langsung asin. Gimana? Ya Allah, mak biakku biniku tuh tahu gule kena. Itu garam kau kasih, kau nak bunuh kami ke? Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu tak pernah marah. Akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sayangi bapak. Nih wajah bapak ini. Wajah-wajah kena marah semua. Enggak ke, Pak? Wajah-wajah masalah.
Ndak, ibu-ibu sini baik-baik, bapak-bapaknya baik-baik. Bu, ibu menginginkan bapak jadi Rasulullah, apakah ibu sudah jadi Siti Khadijah, Siti Aisyah? Bapak menginginkan ibu jadi Siti Aisyah, Siti Khadijah, apakah bapak sudah jadi seperti Rasulullah? Nah, itu. Maka kita ikuti akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi lagi jalan sama istrinya Siti Aisyah, dipegang tangannya jalan keliling kampung. Ada orang kafir ngasih salam, salamnya beda. Gini salamnya, Asyammu alaika ya Muhammad. Asyammu itu artinya racun. Diterjemahkan, Asyammu alaika ya Muhammad, mampus kamu Muhammad. Rasulullah tidak marah. Yang marah istrinya Siti Aisyah. Orang istrinya cinta dengan Nabi. Apa jawab Siti Aisyah? Asyammu alaika wa laknatullah wa azabu. Satu dibalas di 3. Iyalah perempuan Pak, kita tahu kan. Pokoknya kalau perempuan marah, diam ya Pak. Nanti bisa diungkit tahun-tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu diungkit. Pokoknya, kalau sudah pokoknya diam saja. Jurus paling ampuh untuk menghadapi perempuan, diam. Kalau dia masih ngomel, ambil pil tidur, minum. Biar dia ngomel seorang. Nanti beberapa hari ibu datang, Pak, maaf ibu Pak, ibu tidak sengaja, ibu emosi. Iya sayang, tidak apa-apa, saya maafin. Siti Aisyah karena sayang sama suaminya dibalas itu orang kafir. Asyammu alaika wa laknatullah wa azabu. Kamu yang mampus, kamu yang dilaknat, kamu yang diazab. Ditenangkan oleh Rasulullah. Mahlan ya Humairah. Jadi Aisyah tuh Pak dipanggil Humairah. Dan Nabi itu manggil istri tidak namanya, dia panggil pakai panggilan yang indah. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Jadi Siti Aisyah tuh pipinya kemerah-merahan kayak buah delima. Bapak-bapak sekarang jujur. Manggil istrinya, ye hitam, situ kau tam. Jangan jujur ya lah Pak, kasihan istri Pak. Panggil ke saya, wahai istriku, hidungnya yang termancung. Kesini. Panggilan saya ini ndak terlalu jujur manggil istri. Ibu pun terlalu jujur panggil bapak. Ya pendek. Kebetulan suaminya pendek. Janganlah seperti itu. Panggil ke saya kesayangan. Jadi kata Rasulullah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau ada orang berkata asyammu alaika ya Muhammad, tinggal jawab wa alaika. Mampus kamu Muhammad, kamu juga. Tinggal jawab simple. Jadi Rasulullah itu tak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah nak pergi ke masjid sholat berjamaah. Sholat apa Bu? Sholat berjamaah. Tiba-tiba dari samping atas ada orang meludah. Dilihat oleh Nabi, oh kamu ya. Senyum Nabi. 2 harinya lagi, lewat lagi Nabi nak sholat berjamaah. Tiba-tiba diludahin lagi. Dilihat, senyum Nabi. 3 harinya Nabi nak sholat berjamaah, lewat lagi, diludahin lagi. Dilihat, senyum, oh kamu. 4 harinya Nabi nak sholat berjamaah lagi ke masjid. Lihat-lihat Nabi, mana? Biasa di sini saya langganan. Diludahin maksudnya. Dicari oleh Nabi SAW. Coba kalau kita udah tahu mau diludahin besok, kita siapkan batu kocek dari rumah. Kira-kira nanti nak keluar dari jendela nak ludahin kita, kita lempar deh nak kepalanya. Tapi Nabi SAW paling sabarnya orang. Lalu dicari-cari oleh Nabi SAW.
Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti orang kebingungan? Saya cari orang di sini biasa sering meludahin saya. Oh, si Fulan sakit ya Rasulullah. Dia sakit. Cepet-cepet ditunda pergi ke masjid, pulang ke rumahnya ambil roti sama susu. Nabi, Pak, diludahin, dengar orang itu sakit, cepet-cepet pulang ke rumah ambil roti sama susu. Dijenguknya oleh Nabi. Kita gimana Pak? Dengar orangnya sakit, dah kita benci betul kan? Matilah kau sekalian. Tapi Nabi SAW paling sabarnya manusia. Datanglah Rasulullah ke rumah orang itu. Assalamualaikum. Kan dia tidak beriman. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah SAW. Cepat-cepat orang itu bangun, dibuka pintu, masuklah Rasulullah. Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Sayalah yang tiap hari meludahin engkau. Hari ini saya sakit, belum ada kawan saya, teman saya yang menjenguk saya sakit ini. Tapi engkau Muhammad, orang yang pertama saya sakitin, orang pertama juga yang menjenguk ketika saya sakit. Saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sangat sabar, luar biasa Pak. Nabi orangnya sangat sabar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Pak suka ngasih makan sama orang kafir. Matanya buta, giginya ompong, di pasar Madinah. Tiap hari Nabi ngasih makan itu nenek-nenek. Tiap Nabi mau ngasih makan roti, rotinya agak keras Pak. Maka waktu Nabi mau menyuapin tuh nenek, dikunyah dulu itu roti sampai lembut oleh Nabi. Dikunyah oleh Nabi itu roti, lalu disuapin tuh nenek. Kata nenek, nyom. Makanan paling nikmat. Jadi bapak-bapak nanti jangan coba-coba dengan kawan. Dikunyahnya roti, kunyahnya disuapin ke kawan. Insya Allah muntah campur pingsan 24 jam. Tapi tuh nenek dengan nikmatnya makan tuh roti sambil ngomong, Bu, gini kata tuh nenek, kamu jangan ikut Muhammad. Muhammad itu orangnya tak baik. Muhammad itu pemecah belah umat. Padahal Nabi di depan dia kan buta, ompong, tak beriman kepada Allah. Waktu disuapin oleh Nabi, dia ngomong, jangan kau ikutin Muhammad. Muhammad itu orangnya tidak baik. Muhammad itu orangnya pemecah belah umat. Coba kita gimana Pak? Udah kita suapin dia, udah dijamin, kita diomong-omonginnya, tidak kita tempelin aja. Ya. Tapi Nabi sabarnya luar biasa. Dikunyahin tuh roti oleh Nabi, dikunyahin lagi, disuapin lagi. Masih nenek itu ngomong, jangan kau ikutin Muhammad. Muhammad tidak baik. Muhammad pemecah belah umat. Tapi Nabi sabar. Wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar Siddiq ke rumah anaknya Siti Aisyah. Assalamualaikum wahai anakku Siti Aisyah. Iya wahai ayah. Apa kebiasaan suamimu di luar rumah? Wahai ayah, kebiasaan suamiku di luar rumah ngasih makan nenek Yahudi di pasar. Pergi Abu Bakar Siddiq sama tuh nenek. Beda perlakuannya dengan Nabi. Abu Bakar waktu nak ngasih roti ndak dikunyah dolo, langsung disuapinnya. Marah tuh nenek. Kamu nih bukan orang yang biasanya ini. Biasanya orang dikunyah dulu. Kamu tak lihat gigi saya ompong, kata nenek tuh. Marah sejadi-jadinya tuh nenek. Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, wahai nenek, tahukah yang ngasih makan sama engkau tiap hari? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis tuh nenek sejadi-jadinya, masuk Islam juga gara-gara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka pelajaran dari sini Pak, baikkan akhlak kita, tutur kata kita, kata-kata kita, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, hidup bermasyarakat. Kita harus rukun dan damai, memakai akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diakui oleh Allah akhlakul karimahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad, akhlakmu begitu agung, begitu luar biasa. Terakhir, lanjut Bu, lanjut Pak. Terakhir nih Pak, suatu ketika wafatlah pamannya Nabi Abu Thalib. Kemudian wafat juga istrinya Siti Khadijah. Pamannya wafat, istrinya wafat. Dua tameng yang paling jago, yang paling disegani oleh orang kafir Quraisy ini wafat. Makin jadi Pak gangguan kafir Quraisy, makin jadi ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Rasulullah hijrah pergi ke kota Thaif. Pergi ke kota Thaif bukan berceramah, tapi Rasulullah dilempar dengan batu. Pak, batu sebesar gini Pak, melayang ke kepala Nabi. Berdarah kepalanya, tangannya berdarah. Padahal Nabi nak berdakwah, padahal Nabi ingin mengajak orang itu bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi melayang batu ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kita gimana Pak? Sabar ke kita Pak. Kita minta berhenti saja jadi nabi Pak. Kalau dah gaya ujian, tapi Rasulullah luar biasa orangnya. Istirahatlah Nabi. Datanglah malaikat Jibril ngasih pertolongan, ngasih permohonan. Mud yadaika ilas sama, mud yadaika ilas sama. Angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tanganmu, mintalah sama Allah. Aku akan himpit orang-orang Thaif dengan dua bukit ini yang tak punya sopan santun itu. Apa jawab Nabi? La, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Sesungguhnya mereka tak ngerti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak kalau kita Pak? Kita diganggu oleh orang, dilempar oleh orang. Datang malaikat Jibril ngasih pertolongan. Pak, bagaimana? Siapa namanya Pak? Rajani. Hah? Rajani. Rajani. Pak Rajani, lihat kepalamu berdarah, kakimu dah berdarah, kamu dilempar oleh orang, dihinakan. Saya datang nih, malaikat Jibril ngasih pertolongan. Bagaimana pendapatmu? Serahkan, hancurkan ya. Tapi Rasulullah tidak. Sabar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Ibu sama Bapak nak pergi kondangan. Ibu dah dandan, pakai bedak, dah dandan betul, pakai kerudung sakaratul maut, gaya berjalan. Pak, tunggu Pak. Karena ada ibu pakai saya makan gulai tidak nampak. Pak, tunggu Pak. Pakai kerudung sakaratul maut. Bapak-bapak dah dandan, udah rapi dah, tinggal pergi ke pernikahan, nak kondangan. Ibu dah rapi, kerudungnya dah rapi, pakai minyak wangi. Pak, kata ibu, pelan-pelan ya Pak jalannya. Pelan betul Bapak tuh jalan. Di depan ada cekungan, ada air kotor. Tiba-tiba dari belakang ada mobil Avanza, melaju, mancit air ke wajah kita, mancit ke wajah ibu. Bedaknya luntur, bajunya kotor,
body pun kotor. Bagaimana perasaan kita, Bu? Mudah-mudahan mampus kau nanti di jalannya. Mati kau nanti. Adik gigi, Pak? Enggak, insyaallah sini baik-baik. Semuanya baik, Pak? Baik-baik. Saya ingin mencontohkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup ini banyak ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa rezeki kita belum lancar, Pak? Mungkin kita kurang sedekahnya, mungkin kita kurang sujudnya, mungkin kita kurang doanya, mungkin kita kurang bangun malam. Orang lain semua tahajud jam 3:30, kita tahajud. Orang lain sholat tahajud, usolli sunnat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala. Allah, niat aku sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sujud terakhir ibu nangis. Nangis ibu, didengar oleh bapak. Mak, kok tadi nangis sujud terakhir? Bapak tak pernah beliin aku gelang. Keluarga tetangga sebelah gelangnya udah kayak pelak sepeda. Saya masih kecil aja gelangnya. Betul, tetangga sebelah gelangnya gelang pelak sepeda besarnya. Karena punya banyak warisan. Dijualnya tanahnya banyak, dapat duit. Maka hidup ini penuh dengan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu suaminya yang kerja sawit, sholatlah jam 8, jam 9. Sholat apa? Sholat duha. Usolli sunnatad duha rakaatain lillahi ta'ala. Allah, niat aku sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Suaminya kerja, istrinya di rumah sholat duha. Datang bapak pulang ke rumah, assalamualaikum ma. Ya, waalaikumsalam pak. Alhamdulillah ma, tadi dagangan bapak cepet laku, cepet habis. Pokoknya cepet. Ada apa mak? Itulah pak, tadi mama sholat duha, baca surat Al-Waqiah, mama doain bapak. Makanya rezeki bapak lancar. Dipeluk kena suami. So sweet. Pernah ke ibu ke? Nanti coba sholat duha di rumah. Maka kita ikuti contoh akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang datang dari kemiskinan ilmu yang saya miliki. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu sekalian. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan bapak ibu sekalian, saya minta maaf. Mau bapak ibu maafin saya? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.